Tapi kalau tidak terungkap, karena Mabes Polri kan udah 5 tahun itu Kapolri. Kapolri itu konon dalam tanda petik tangan kanannya Solo. Kepala BIN juga tangan kanannya Solo. Demikian juga yang lain. Jadi rada sulit mereka untuk mengatakan itu jika benar terbukti. Oleh karena itu, kalau saran saya, sudahlah, berdamailah. Kalau perlu berdamai, juru damai, saya siap. Ya, didamaikan aja. Yang lalu biarlah berlalu. Amat-amat ya. Kalau Royce CS masih jauh pembuktiannya untuk jadi terpidana. Membuat laporan palsu masih jauh. Masih butuh Mabes Polri untuk membuktikan itu. Yang membuktikan apakah jasanya Pak Jokowi itu asli atau tidak. Tapi kalau kita lihat kedatangan Pak Jokowi seolah-olah melaporkan pembuat laporan palsu kan, kegaduhan dan pemalsuan kan gitu. Tapi setelah kita lihat kemarin Pak Roy Suryo dan Risman Sirait ini tidak ada terlapor. Kita pun jadi berpikir sekiranya tidak ada yang dipalsu. Benar itu. Berarti Roy Suryo dan Risman Sirait dan kawan-kawan tentu akan terpidana membuat laporan palsu gitu kan. Jadi kembali kepada pelapor dan terlapor, sudah coba dipikir dulu ya. Tapi kalau kepada terlapor, siapa tahu belum ada pengacaranya. Kalau memang mereka terlapor ini membutuhkan pengacara, kita siap. Kita membuktikan kita jadi pengacaranya. Karena Pak Jokowi sudah ada pengacaranya dari Ketua Hasibuan dan putranya ya, dan kawan-kawan. Teman saya juga itu. Pradi. Ketua saya dari Pradi. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan Risman Sirait belum ada pengacara, kita siap menjembatani. Mendamaikan pun siap. Jadi yang mana yang terbaik kira-kira gitulah. Siaplah berkomunikasi gitu. Karena saya pikir-pikir apa sih untungnya? Apa untungnya kalau ijazah Pak Jokowi Benar atau enggak? benar atau tidak itu? Ya. Toh sudah 10 tahun kita jadi punya presiden beliau. Kalian memilih loh. Saya tidak ikut memilih loh. Tapi itu bagaimanapun ya jelas. Karena dia mengatakan dia asli kok. Tapi kalau misalnya tidak asli, dia harus bertanggung jawab itu. Apalagi dikatakan si Kasmujo itu. Ini dosen pembimbing saya. Dia bilang iya, saya dosen pembimbingnya. Tahu-tahu kalau kita lihat skripsinya kalau dia benar ya, tidak ada nama dia. Tanda tangan juga sudah almarhum ya, Profesor Doktor itu. Sementara putrinya tertawa, itu bukan tanda tangan ayah saya katanya kan gitu. Jadi benar atau tidak itu menjadi tamparan bagi KPU, bagi kampusnya, bagi Jogja, bagi DKI, dan bagi panitia pemilihan presiden. Dan saya dengar foto-fotonya katanya tiba-tiba hilang dari KPU itu. Benar apa tidak? Good news or bad news only God knows ya. Dari mana itu ya? Kalau saran saya ya kepada Pak Roy Suryo dan Pak Risman Sirait, dokter ya, sudahlah. Apa sih yang kalian buktikan? Kalau dia terbukti, apa sih yang kalian inginkan? Toh dia sudah 10 tahun presiden kita. Gitu loh. Paling kalian misalnya tercatat dalam Gusti of Record gitu ya. Misalkan besok lusa diteruskan ya itu kan urusan kepolisian juga, bukan ranah kita. Kalau menurut hemat saya itu Bang yang saya sampaikan ya. Ya, yang tadi yang Oke, saya Mas bilang Gito, itu. Mas Gito, silakan Mas Gito. Oke.
Iya, biar dilanjutkan aja dulu. Jadi satu persatu lah. Kita ngobrol satu persatu biar kita itu enak. Iya, dilanjut teman-teman dulu. Aku tak menyimak tidak apa-apa. Oke, saya lanjutkan sedikit Bang Wayawa ya. Jadi yang saya sela itu terkait apa yang disampaikan teman-teman bahwa ini para penuduh-penuduh ini ya sudah berhentilah. Ini kan sudah diumumkan oleh Barreskrim bahwa ini asli. Sehingga proses ini tidak akan dilanjutkan. Nah, makanya tadi saya menyampaikan itu namanya penghakiman diri sendiri karena belum ada pemberitahuan tentang pemberhentian proses penyelidikan, tetapi yang disampaikan adalah perselisihan tentang uji laboratorium terhadap material dokumen ijazah, gitu. Tetapi apakah itu Disampaikan suatu Bung. Disampaikan kok sama Barreskrim, disampaikan dengan hasilnya itu Barreskrim tidak akan melanjutkan penyidikan. Itu disampaikan. disampaikan ya? Makanya kan jadi pertanyaan publik akhirnya, apakah dengan seorang yang menggugat atau melaporkan, terus ketika dia melakukan uji yang secara notabene secara sepihak, terus dia merilis itu lalu menghentikan begitu saja. Padahal permintaan dari tim advokasi kemarin menyatakan, tolong transparan. Tolong transparan. Maksudnya apa? Ini yang menyatakan ini bukan hanya kita masyarakat biasa. Pak Ugreseno itu juga menyatakan, Pak. Pak Ugreseno juga menyatakan, kalau Anda tidak percaya, saya puter suaranya Pak Ugreseno kemarin. Pak Ugreseno juga komjen polisi. Maksudnya apa? Ada keterbukaan, ada transparansi informasi di sana. Kenapa? Supaya apa? Supaya tidak terjadi opini-opini seperti ini. Berarti apa? Timnya Egy Sujana diundang, yang menyertakan ijazahnya diundang, disaksikan, walaupun tidak dibuka pengadilan. Kalau memang itu di Barreskrim, undang semua di sana. Ini loh Pak, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Bukan sepihak. Yang dikhawatirkan kalau sepihak menurut Pak Ugreseno itu juga seperti ini. Kalau ini Jadi kata kalau- saya putarkan suaranya Pak Ugreseno. Kalau sederhananya gini dia Bang, proses di Barreskrim kan seperti yang sudah kita tonton. Sekarang kan ada proses di Polda, ada kesempatan dari para pihak yang dilaporkan untuk melakukan upaya seperti yang tadi. Iya kan? Barreskrim mungkin tadi ada, kalau nggak salah dengar saya, ada bahasa daripada Dirtipidum tersebut mengatakan SP3. Tapi saya kurang anu ya, tapi ada kalimat SP3 tadi. Tapi Betul. makna SP3 itu mana saya kurang paham kali tadi. Tapi ada terdengar saya kalimat SP3. Oke. Nah, berarti kita anggap clear, karena kalau tidak ada penyidikan nggak mungkin P21, nggak mungkin pengadilan. Iya kan, kalau benar. Nah, sekarang kan di Barreskrim kan Jokowi sebagai terlapor. Nah, ada peristiwa lagi di Polda sebagai pelapor dianya. Ada kesempatan bagi yang terlapor untuk membuktikan ini semua. Hanya saja para pihak kan belum hadir semua, sehingga penyelidikan belum tuntas. Nah, makanya Kan tadi itu Bung dia. kan itu. Nah, Boleh, kalau boleh. Semua itu mau terjadi apa nanti dulu. di situ aja. Karena Makanya mereka sebagai kalau terlapor begini, di posisi tersebut. Nah, kalau ada pihak-pihak yang merasa kurang puas, boleh dong dikaji ulang. Maksudnya Bung Haye itu seperti itu, supaya apa? Supaya tidak terjadi opini sepihak. Maksudnya kan Iya, benar. Nah, disitulah kesempatan terlapor. warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah kesempatan terlapor untuk menyerahkan bukti dan berkas yang menurut mereka Waalaikumsalam. Satu dan persatu, Bang. diyakini untuk melawan daripada si pelapor. Bukankah itu yang kita tengok di Barreskrim sekarang kan? betul. Karena Betul, taat semua itu hukum, Jokowi menyerahkan karena dia terlapor. Nah, sekarang ada kesempatan para pihak yang terlapor untuk menyerahkan berkas tandingan. Iya kan?
Tapi yang aku lihat seperti ini, ternyata yang dilaporkan bukan peristiwa antara uploadan Sandi Utama dan yang diperiksa oleh Rismon CS. Ternyata yang tadi dilaporkan adalah hasil daripada podcast di bulan Maret. Artinya sebelum ada uploadan daripada Sandi Utama, ternyata para pihak telah meyakinkan bahwa ijazah daripada Jokowi palsu. Yang menjadi pertanyaan saya yang awam, berkas apa yang mereka periksa sehingga mereka menyatakan di podcast itu bahwa ijazah daripada Jokowi itu palsu bulan Maret. Sementara si Sandi mengupload tanggal 1 April. Ternyata itu yang dilaporkan dan itu dinyatakan oleh Roy Suryo dan Tifa ya. Kenapa yang dipertanyakan sama kami bulan Maret? Ya memang ada bukti daripada video podcast tersebut. Bahkan pemilik podcast pun sudah dipanggil dan menghadiri, memberikan klarifikasi. Ternyata bukan permasalahan Sandi Utama dan Roy CS ini. Sebelum itu yang dilaporkan. Bukan karena ternyata sebelum, bukan berarti ada bukti yang mereka periksa sehingga mereka meyakini itu palsu sebelum Sandi Utama. Itu yang menjadi pemikiran kita. Oke, ke Mandalika dulu. Silakan Mandalika. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini Bareskrim Polri sudah mengumumkan hasil uji laboratorium ya, hasil uji ijazah itu ya. Jadi menurut saya kan kasus laporan yang dilayangkan oleh Egy CS itu tidak bisa dilanjutkan lagi karena tidak memenuhi unsur yang dilaporkannya itu kan, bahwa ternyata ijazah Jokowi itu asli setelah hasil penyelidikan dari Bareskrim kan. Nah jadi sekarang kalaupun ada bukti-bukti baru untuk membuat laporan lagi, silahkan laporkan kalau mau panjang kan. Kalau ada, Ini dari kalau enggak ada Bang ya Bayawa, sudah. izin intersip dulu. Ini yang kayak gini nih sebenarnya. Bang CH, Bang Pong itu udah sepakat ya. Yang disampaikan oleh Bareskrim itu adalah salah satu alat bukti, bukan putusan pengadilan. Sekarang begini, Anda melaporkan bahwa telah terjadi perusakan. Ternyata setelah dicek tidak ada kerusakan di situ, tidak ada pengaruh di situ. Bagaimana laporan Anda itu mau ditindaklanjuti? Tidak ada bukti, tidak ada yang dilihat oleh kepolisian. Apa? Kan begitu dia. Setelah Anda melaporkan bahwa ijazah ini palsu, kepolisian ngambillah tindakan, menyelidiki itu. Saya boleh nanya nggak nih? Saya boleh nanya nggak nih? Jadi nggak bisa. Iya, saya nanya ke Mas Iwan deh. Dilanjutkan. Kalau laporan dari tim PPUA itu kan tidak mengetahui bagaimana cara proses dalam meneliti. Juga itu maksud saya. Di media massa juga masyarakat agak bingung karena di Mabes Polri katanya ijazah aslinya sudah disimpan, tetapi ketika Polda Metro Jaya justru menyatakan bahwa ijazah yang diterimanya adalah fotokopi. Nah ini kami ingin mencerahkan Pak Jenderal. Jadi bagaimana sebenarnya Puslap 4 ini melakukan penelitiannya? Ini terus yang mau kedua, saya tanyakan ini Mas Iwan. Makanya aku tahu arahmu.
yang kami ketahui Ya sebagai udah, aku advokat tahu dan, arahmu. Aku Jadi tahu begini arahmu. aja, itu narasi aja, narasi aja. Ngapain saya dengar-dengar begini? Itu Polda memang Biarkan fotokopi. mas, biarkan dulu mas, biarkan dulu mas. Tapi sebelum turun aku, Sebentar, Anda kenapa? Kita Biarkan dulu, lihat nggak ada apa-apa. apa dengan Kita mau dengarkan. Rom Kita mau dengarkan, biarin dulu. Ngapain kita harus mendengar yang begini? Jangan begitu. Itu dulu. Ya, izin ya Os ya. Kenapa 645 Nggak apa-apa, kalau Anda nggak suka ya Anda turun sekarang aja. siaga di DKI? Anda turun aja mas Oke, kalau thank Anda you nggak Os ya. suka. Izin ya Os ya. Sorry ya. Biarkan saja. Sebentar ini lagi didengarkan. Coba diulang lagi Mas Iwan coba. Begini, ini Karena ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Karena Saya ada sengaja hubungannya bikin itu. ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Makanya Mas Iwan menjawab dengan Viti ini ya nggak apa-apa. jawaban orang, jangan jawab pakai Viti. Nggak apa-apa, biarin aja. Ini bebas-bebas aja. Anda nggak usah membatasi. Justru ketika yang menjelaskan itu punya kapasitas itu lebih bagus sebetulnya daripada Anda. Ini kan kita benar. Nggak apa-apa, tenang aja. Anda nggak usah panik, tenang aja. Anda nggak usah panik. Hakim aja di sini. Tenang aja, Anda nggak usah panik, MP. Nggak bisa. Duh, ini Anda MP. Anda tenang aja dulu, biarin. Nggak usah panik. Santai aja, santai. Di sini bukan pengadilan. Kalau begini, kalau harus dengarkan kata orang. Iya, Anda turun aja. Kalau emang Anda nggak suka ya Anda turun. Ayo kita narasi sendiri, jangan narasi. Lo enggak, saya nanya, terus Mas Iwan mengeluarkan Viti ini yang notabene yang menjelaskan itu lebih punya kapasitas. Biarkan saja, nggak apa-apa. Tolong host. Sorry, tak klarifikasi. Siapa Prabu? Iya. Klarifikasi sama RS. Iya. Aku bukan Iya. muterin Viti. Ini rekaman video. Kita itu jangan antipati. Ini bagian daripada informasi media. Iya, biarkan aja. Rekamannya lagi diputar, biarin aja. Orang-orang dengan kreasinya. Iya, rekamannya diputar, biarin aja. Kenapa sih? Kok melarang diskusi? Ini suaranya Pak Ugro. Turunin aja, Wah, turunin aja. Biarin aja. Kenapa? Kok Anda membatasi orang hostnya aja biasa aja kok. Hostnya